Puji Tuhan. Kita akan melihat Alkitab kita dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai 21. Efesus 5 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Nah, ayat-ayat ini dipenuhi dengan kata-kata hikmat di mana kita diarahkan untuk perjalanan iman yang benar. Dan saya percaya bahwa Tuhan sedang menata gerejanya kembali. Akan banyak perubahan, ya, akan banyak perubahan yang Tuhan akan kerjakan di dalam gerejanya. Ketika banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya, menjadi sukses di dalam Tuhan, selalu diikuti supaya kelihatan rohani di dalam Tuhan. Saya percaya sebenarnya Tuhan lebih berkepentingan dan lebih ingin membangun manusia roh kita, menata hati kita supaya kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan bahwa ayat itu di dalam Mazmur 91, orang-orang lebih tertarik kepada Tuhan akan memberkati, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan menjaga engkau, ya, Tuhan akan menjadikan engkau sukses. Orang banyak memperhatikan itu, fokusnya kepada itu. Padahal mereka tidak tahu bahwa intinya itu menjadi melekat dengan Tuhan. Bahwa ketika kita melekat kepada Tuhan, semua janji-janji itu secara otomatis akan terjadi. Bahkan tidak usah dideklarasikan pun ketika kita melekat dengan Tuhan, ya, maka semua janji Tuhan akan tergenapi. Sekarang ini banyak gereja sedang merayakan Rosh Hashanah, yaitu tahun baru Israel. Dan kembali gereja itu ya, pokoknya tahun baru Israel ada nubuatan, rame dengan nubuatan. Tahun baru Masehi juga rame dengan nubuatan. Walaupun tidak terjadi, yang penting bernubuat. Ya. Nah, sekarang pun banyak orang Kristen yang bernubuat dan mengadakan seminar-seminar tentang tahun baru menurut kalender orang Israel ini. Saya percaya akan kalender Israel, tetapi itu untuk Israel. Ya. Itu untuk Israel. Jadi orang Israel dipimpin oleh kalender mereka. Karena semuanya mengandung arti Israel itu. Tetapi untuk anak Tuhan, saya percaya kita dipimpin oleh Roh Allah. Bukan oleh kalender. Sekarang ini rame, ini tahun pintu terbuka. Dan orang-orang mengadakan sayangnya. Mereka langsung beralih, ini tahun pintu terbuka. Kemudian yang dibicarakan itu adalah terobosan keuangan, ya,
terobosan kemerdekaan dalam keuangan. Kan aneh. Padahal kalau Paulus mengatakan berdoalah supaya pintu terbuka bagi kami. Itu kan sebenarnya maksudnya adalah tentang penginjilan. Tentang memenangkan jiwa. Tentang Tuhan bekerja. Kalau Anda baca di Korintus kalau tidak salah. Berdoalah supaya pintu-pintu terbuka bagi kami. Nah sayangnya gereja zaman sekarang. Ya, pintu terbuka diartikan bahwa keuangan kita akan mengalami kemerdekaan penuh di tahun ini. Saya percaya, saya katakan, ekonomi akan semakin sukar. Hanya mujizat kemurahan Tuhan saja ketika kita melekat pada Tuhan. Itu akan mendatangkan pintu yang terbuka. Artinya kita bebas tetap dalam bergerak karena berkat Tuhan yang mengikuti kita. Ya. Jadi kita harus mengerti bahwa banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya ya Tuhan menyampaikan firman-Nya, tetapi hati kita itu sudah ternodai oleh ketamakan sehingga firman yang murni ini kita artikan sesuai dengan konsep dan keinginan kita, bukan sesuai dengan konsep dan keinginan Tuhan lagi. Ya. Ini loh, gereja sungguh-sungguh harus membenahi diri, ya, menselaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berfirman, maka kita bisa nangkap sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ya, bukan diselaraskan dengan keinginan kita. Beberapa hari ini ketika saya dan istri saya membahas beberapa kehendak Tuhan, ya istri saya selalu katakan, iya kita itu mendekat kepada Tuhan. Tanggalkan segala keinginan kita dulu. Karena kalau kita sudah mempunyai keinginan yang kuat, firman Tuhan sebanyak apapun akan diselaraskan dengan keinginan kita. Doa kita, doa jawaban Tuhan, semuanya harus diselaraskan dengan keinginan kita. Ini yang tidak benar karena Alkitab mengajarkan, Yesus mengajarkan dalam doa yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Tuhan yang harus terjadi, bukan kehendak kita. Dan pada akhirnya bukankah kita akan kembali kepada sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Ya. Nah, mari kita lihat di sini kata-kata yang penuh dengan hikmat Allah ini. Ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Sekarang ini kita atau gereja secara umum sudah bangun, bangkit, atau tidur dan mati. Sangat mudah bukan di sini kalau kita perhatikan. Kalau kita bangkit, maka Kristus akan bercahaya atas kita. Artinya bahwa kalau kita memang bangkit, pekerjaan Yesus Kristus itu akan nyata loh dalam kehidupan kita. Kita mengasihi, kita memberkati, kita menyembuhkan orang sakit, kita mengusir setan, kita memberikan nasihat-nasihat berdasarkan hikmat Tuhan. Artinya setiap hari ada aktivitas di mana dalam aktivitas kita itu Yesus sangat nyata. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan mudah mengartikan bahwa diri kita ini sedang tidur atau sedang mati. Ya. Banyak orang merasa bangkit. Banyak orang merasa bangkit bersama Yesus. Banyak orang berdoa untuk Yesus bangkitkan dia. Ya. Bayangkan kalau berdoa untuk kebangkitan berarti orang mati yang berdoa. Kok bisa ya? Inilah keanehan di dalam gereja. Ya.
Bangunlah hai kamu yang tidur. Tidak sadar. Tidak sadar. Kalau mau jujur, gereja banyak yang tidak sadar loh. Tentang keadaan sekarang, apa yang Tuhan akan kerjakan. Kalau tidak percaya, dengan keadaan ekonomi yang semakin sukar, bukankah kita juga berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan baru, peluang-peluang baru? Tidak salah. Tetapi, apakah kita sadar bahwa yang diperlukan dan lebih perlu dari itu semua adalah mencari Tuhan? Bukankah banyak orang tidak sadar? Bahkan merasa dirinya baik-baik saja. Dan herannya juga secara jasmani banyak orang merasakan tubuhnya baik-baik saja, tiba-tiba stroke, tiba-tiba jantung. Ya. Banyak orang lagi bersuka cita, merasa Tuhan melindungi, tiba-tiba kecelakaan dan mati. Artinya banyak orang tidak sadar loh. Ya. Banyak orang yang menganggap tabunganku masih banyak, tubuhku sehat. Dan fokus dengan hal yang jasmani. Sidang jemaat, sebenarnya di hari-hari ini kita butuh Tuhan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Lalu kenapa? Kalau bekerja, misalnya bekerja dalam seminggu, tidak bekerja 2 hari bingung. Tapi kalau beribadah, sudah datang seminggu sekali, libur 2 minggu lagi, enggak bingung. Artinya kan ada yang salah kan? Artinya kita sedang tidur loh. Bahwa kita tidak sadar bahwa yang terpenting itu membangun manusia roh. Menata hati kita daripada menata hal-hal yang jasmani ini loh. Ya. Banyak orang mengikuti seminar-seminar tentang sukses, tentang hidup berkelimpahan, tentang rumah tangga yang harmonis dan sebagainya. Tidak salah. Tetapi tahukah Anda bahwa ketika kita dekat dengan Tuhan, setiap kesalahan bahkan dalam perkataan kita yang intonasinya lebih tinggi dari biasanya, sehingga pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita tersinggung dengan perkataan kita yang agak tinggi itu. Ketika kita melekat dengan Tuhan, hati kita mampu mendengar suara Roh Kudus yang mengatakan, tuh tadi itu loh. Kamu tahu kenapa istrimu, suamimu itu sekarang diem dan malas untuk bicara. Itu loh tadi, nada suaramu itu agak tinggi. Sidang jemaat, bukan menata ini kamu harus begini. Tetapi ketika hati kita benar, melekat kepada Tuhan, Roh Kudus mampu membimbing, memimpin, menegur kita sehingga kita bisa merubah sikap kita dan dipimpin untuk melakukan hal yang benar. Secara otomatis keluarga itu akan menjadi benar. Padahal kita sekarang lebih suka dengan poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4. Seharusnya adalah diam, jadilah tenang, dan dengarkan pimpinan Tuhan. Saya tekankan kembali, banyak kehancuran demi kehancuran, baik dalam ekonomi, baik dalam keluarga, baik dalam moral. Bukan karena tidak adanya aturan-aturan. Aturan-aturan sudah terlalu banyak. Tetapi yang terjadi adalah sebenarnya kita sedang tidur. Kita mati. Yang diinginkan oleh Tuhan di hari-hari ini adalah bangkit. Bangkit dari antara orang mati. Bangun dari tidur supaya Kristus bercahaya atas kita. Sungguh ini adalah pedoman penting. Kalau sampai dalam kehidupan kita belum ada yang mengatakan kepada kita, kok kamu berbeda dari orang kebanyakan? Berarti kita sedang tidur. Berarti kita mati.
Pak, tapi saya sudah lahir baru, saya sudah dibaptis. Kamu mati. Kenapa? Yesus sama sekali tidak termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya. Pernahkah kita bingung ketika hadirat Tuhan berkurang dalam kehidupan kita? Sebingung dengan ketika penghasilan kita berkurang dalam hidup kita. Ya. Pernahkah kita bingung ketika hadirat Tuhan berkurang kita rasakan dalam hidup kita? Sama seperti ketika kita bingung ketika pendapatan kita berkurang. Seringkali yang terjadi ketika hadirat Tuhan tidak kita rasakan, kita tidak masalah. Tetapi ketika pendapatan kita mungkin ya berkurang separuhnya, maka kita sudah bingung. Artinya kita masih kedagingan. Dan daging tidak punya tempat sama sekali dalam kerajaan surga. Banyak orang meremehkan kebenaran ini. Banyak orang tidak mau terima akan kebenaran ini. Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu ya, jadi tujuannya adalah Kristus bercahaya. Kristus termanifestasi dalam kehidupan kita. Karena itu, kita sudah tahu tujuannya, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bukan memperhatikan orang lain, tetapi memperhatikan diri kita sendiri. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Artinya bahwa kalau sudah gagal di bidang ini karena melakukan ini, jangan lakukan lagi. Ya. Kalau sudah berbuat dosa dalam bidang ini dan hidupmu hancur karena engkau melakukan ini, jangan lakukan lagi. Banyak orang ketika gagal datang kepada Tuhan, kemudian Tuhan pulihkan, setelah Tuhan pulihkan, lakukan lagi. Ya. Yang paling gampang, tidak usah rumit-rumit. Ketika orang Kristen mengalami masalah, maka dia akan berdoa kepada Tuhan. Puji Tuhan kalau berdoa, ya kan? Mereka minta ampun kepada Tuhan, mereka minta petunjuk kepada Tuhan, mereka minta pemulihan dari Tuhan. Ketika Tuhan pulihkan, ya, pada waktu sudah dipulihkan, tidak lama kemudian kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Pernahkah Anda melihat, mengetahui orang yang ketika mempunyai masalah, biasanya ibadah seminggu 1 kali, sekarang beribadah 3 kali seminggu. Tetapi ketika Tuhan pulihkan, maka dia tidak lama kemudian, dia akan kembali ibadah seminggu 1 kali. Kenapa? Karena Tuhan sudah pulihkan saya, Tuhan berkati saya sibuk sekarang. Apa mau dibuat pengangguran lagi? Ya. Tetapi yang saya perhatikan, banyak orang hanya hidup dalam lingkaran seperti ini. Dan bukan hanya 2 kali, 3 kali. Tetapi terus seperti itu. Ingat bangsa Israel? Berapa kali ayat firman Tuhan selalu mengatakan, Israel itu hanya ketika mengikuti pimpinan Tuhan diberkati. Ketika sudah diberkati mereka melupakan Tuhan, berbuat dosa. Kemudian mereka mengalami masalah. Ya, kemudian dia datang kepada Tuhan lagi, berseru Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Ketika Tuhan sudah pulihkan, mereka berbuat dosa lagi. Dan terus bangsa Israel ribuan tahun hidupnya ya seperti itu. Sehingga ketika banyak gereja ya, terlalu mengagung-agungkan bangsa Israel. Pastor Mutu dan Ibu Lili katakan, saya tidak suka. Kenapa?
Karena antikris nantinya akan muncul dari bangsa Israel. Kemudian G yang terbesar itu ada di Tel Aviv, ibu kota Israel. Ya. Orang-orang yang membenci Yesus paling banyak bukan di Arab, di Israel. Oleh karena itu saya secara pribadi percaya kepada kitab Roma yang mengatakan ini waktunya gereja. Kalau Anda baca Roma 10:11 itu tentang dicangkokkan itu ya. Ini sekarang bangsa Israel itu sedang dipatahkan ya. Dan kita gereja yang dicangkokkan ya. Sampai dikatakan orang-orang asing itu masuk iman, jumlahnya genap, baru kemudian setelah genap ini akan diangkat Tuhan dan bangsa Israel, waktu Israel dicangkokkan kembali. Pada waktu inilah bangsa Israel banyak yang akan bertobat, terima Tuhan Yesus. Tapi untuk sekarang kita salah kaprah. Kita fokus dan mengagung-agungkan bangsa Israel secara jasmani. Padahal Tuhan sekarang sedang fokus kepada Israel secara rohani, yaitu gerejanya. Ya. Jadi kita harus mengetahui kebenaran ini. Tidak masalah walaupun kita kalah banyak, tetapi ini kebenaran. Yesus selalu kalah banyak. Ya, tetapi kebenaran tetap kebenaran. Ya. Nah, lihat, jangan bebal. Jangan bebal. Iya, Tuhan panjang sabar. Tetapi ingat, ada waktunya. Ketika waktunya kita sudah habis untuk bertobat, habis. Tuhan akan beralih ke yang lain untuk sementara. Dan kalau yang untuk sementara ini Anda mati, bukankah konyol? Banyak orang tidak memperhatikan kehidupannya dengan seksama. Bukankah seringkali saya katakan, di waktu malam itu waktu yang sangat baik untuk merenung-renung. Ya. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari. Apakah Yesus tercermin? Berapa banyak orang kita sakiti atau berapa banyak orang yang sudah kita berkati? Bagaimana kehidupan kita hari ini? Nih di sini perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hidupmu sepanjang hari ini bagaimana? Sudah jadi berkat atau tidak? Sudah berubah atau tidak? Kambuh lagi atau tidak? Itu loh. Dan kalau kita memperhatikan kehidupan kita dengan seksama, pasti akan ada perubahan kan untuk selanjutnya. Kenapa banyak dari kita orang Kristen itu bertahun-tahun tidak berubah? Karena tidak melakukan firman ini loh. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jatuh bangun kok di dosa yang sama. Ya. Perkataan-perkataan yang menyakitkan kok tetap sama. Ya saya memang begini. Ya, mau apa lagi? Tidak bisa. Kita dituntut untuk terus berubah. Roh Kudus memimpin kita. Kalau kita mengikuti pimpinannya, pasti berubah. Kalau kita dipimpin dari Pamekasan ke Surabaya, kalau kita mengikuti pimpinan ini, kita akan sampai ke Surabaya. Berubah dari di Pamekasan, berada di Surabaya. Kalau tidak mau mengikuti pimpinan, walaupun pemimpinnya sudah berteriak-teriak, ayo berangkat, ya kita tetap akan ada di Pamekasan. Bukankah kebanyakan orang Kristen seperti itu? Jangan berkata Tuhan tidak bicara, Tuhan tidak menegur. Tetapi kita yang tidak mau mendengar. Kita puas dengan, ya saya memang begini, mau apa lagi? Mulut saya memang rusak tapi hati saya baik. Itu kan kebohongan. Karena apa yang keluar dari mulut kita itu menggambarkan hati kita seperti itu. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Berpikirlah, hidup kita ini sampai kapan sih?
Sampai kapan? Kok tidak mau berubah? Sudah pokoknya saya sebisa mungkin jadi baik. Tanggalkan itu. Anda harus cari Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan, baru kita bisa berubah. Banyak orang tidak sadar bahwa sewaktu-waktu bahkan dirinya bisa mati. Dan sudah tidak ada waktu lagi. Kalau sudah mati, tidak perlu didoakan yang mati. Karena tidak akan pernah ada perubahan. Itu hanya di sinetron-sinetron, di film-film Korea saja yang bisa didoakan dan berubah. Tetapi ingat kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar. Ini kesempatan kita untuk berubah. Waktu kita hidup. Setiap harikah kita memikirkan Tuhan? Setiap harikah kita mempunyai kesadaran akan kehadiran Tuhan dan kehendak Tuhan? Setiap harikah ada pikiran dalam diri kita bahwa hati lebih penting daripada hal-hal yang jasmani? Ya. Janganlah seperti orang bebal. Banyak orang bebal, tapi kalau dikatakan bebal, sudah bebal, dikatakan bebal, tidak mau. Kalau memang tidak bebal, kenapa kok tidak berubah bertahun-tahun? Kalau memang tidak bebal, kenapa jatuh bangun dalam bidang yang sama? Bukan anti jatuh. Ya, kita bukan anti jatuh namanya manusia. Tetapi kalau jatuh di lubang yang sama. Loh, kita kan manusia. Itu kan bagiannya keledai kan? Jatuh di lubang yang sama. Itu bagiannya keledai. Kita menganggap diri kita ya lebih daripada keledai. Dan itu memang benar. Tetapi kenapa nasib kita kok seperti keledai? Kalau dikatakan keledai, tidak mau. Padahal memang seperti keledai. Kenapa perkataan suami kepada istri dalam hal menyakiti kok itu aja? Kenapa sikap istri yang menyakiti suami kok itu aja? Artinya kan bebal kan? Tidak ada perubahan. Ya. Perhatikan setiap hari koreksi diri. Koreksi diri. Ayat yang ke-6. 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Siapa yang menyangka Cina akan menjadi negara komunis? Siapa yang menyangka? Ya. Bahwa sebelum komunis berkuasa, kekristenan itu menyebar. Bahkan Sun Yat-sen itu adalah orang yang sekolah di luar negeri dan membawa kekristenan ke Cina. Tetapi pada akhirnya mereka tidak menyangka teman mereka sendiri Mao Zedong akhirnya bertentangan dengan mereka dan dia mendirikan komunis. Mereka adalah kenalan, mereka adalah sahabat, bermusuhan. Siapa menyangka? Ketika itu terjadi, seorang pegabar Injil, Watchman Nee, dan muridnya Witness Lee. Witness Lee katakan, sudah keadaan negara kita sudah seperti ini. Ayo ikut aku ke Amerika. Dan Watchman Nee katakan, aku ditetapkan Tuhan untuk di sini. Dan akhirnya dia masuk penjara. Tetapi kamu yang harus pergi keluar untuk memberitakan Injil ini. Dia bilang. Dan setelah itu negara Cina menjadi negara komunis. Waktu yang ada, seandainya itu dipergunakan apakah mungkin bahwa Cina tidak akan menjadi negara komunis? Lihat di sini. Waktu yang ada. Bukankah seringkali kita sadar bahwa seandainya dulu saya lakukan ini, tidak mungkin saya akan mengalami ini sekarang. Kenapa? Salah menggunakan waktu. Jangan berpikir sidang jemaat
kita akan baik-baik saja. Dan kita diam, kita sibuk dengan pekerjaan. Pergunakan waktu yang ada ini. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu. Minimal kita tunjukkan kebaikan. Sehingga ketika roh jahat bergerak di Indonesia ini, orang-orang itu masih mempunyai sedikit pikiran, kesadaran bahwa orang ini yang diperintahkan untuk aku hancurkan adalah orang yang baik. Tetapi kalau kita tidak menanamkan kebaikan mulai sekarang, selagi masih ada waktu ini. Ketika kegelapan itu menguasai Indonesia, tidak usah dunia, menguasai Indonesia. Apakah memangnya pekerjaanmu akan tetap bertahan seperti sekarang? Atau jangan-jangan nanti kita akan menaruh di luar pintu rumah kita, rumah keluarga M, bukan K lagi sudah, iya kan? Ini loh, bahwa satu saat, bukankah antikris akan berkuasa? Sebelum antikris berkuasa penuh, pergunakan waktu yang ada. Beritakan Injil, lakukan kebaikan, cerminkan Kristus kepada dunia luar. Ada hamba Tuhan yang mengajarkan di gereja. Sebelum antikris berkuasa, gereja harus membeli rumah, jemaat beli tanah dan bercocok tanam. Karena engkau tidak akan bisa membeli makan dari hasilmu dari tanah. Memangnya antikris tidak bisa menyita tanah itu? Keliru. Sebelum antikris berkuasa penuh, gereja harus sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan, mengutamakan Tuhan, diubahkan Tuhan. Pada waktu antikris berkuasa, gereja sudah diangkat. Pergunakan waktu yang ada. Saya percaya itu yang akan terjadi sebelum antikris berkuasa penuh. Ketika kita mulai sekarang mengikuti pimpinan roh, ikuti terus, Anda akan mengalami pengangkatan. Bukan pada waktu antikris kita menjadi petani semua, makan hasil kita sendiri. Kalau semangka masa bisa bertahan setahun? Ya kan? Orang melon kangian aja enggak sampai sebulan. Kata gereja itu amin, kemudian beli tanah. Saya sudah punya tanah, bangga. Saya sudah punya tanah, saya mulai tanami ini. Oh baik, tapi saya mau katakan untuk zaman antikris itu tidak berguna. Dan kemudian Anda punya iman tetap ada di muka bumi, antikris berkuasa. Itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita diangkat. Kita diangkat oleh Tuhan. Dan bagaimana diangkat? Untuk diangkat. Ayo, ini loh. Hidup dengan penuh hikmat. Pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Dalam sehari berapa waktu kita yang kita pakai untuk membangun iman kita? Kan pergunakan waktu yang ada. Berapa waktu untuk mempraktekkan iman kita? Berapa waktu kita berbuat kebaikan sepanjang hari ini? Kan pergunakan waktu. Saya dulu melihat beberapa jemaat, saya ke tokonya, saya ke depotnya. Ketika lagi tidak ada orang, mereka baca Alkitab. Loh ini pergunakan waktu. Daripada kita nunggu toko, tidak ada apa, ngomong ngalor ngidul, main HP, Alkitab tidak dibaca. Loh lagi kosong. Pergunakanlah waktu yang ada, dikatakan. Pergunakan sebaik mungkin. Fokus kita adalah manusia batiniah, bukan manusia jasmani. Ya. Karena yang jasmani hanya sementara. Tetapi yang batiniah ini kekal. Banyak orang tidak menjadikan yang utama ini adalah utama. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat.
Kalau hari ini adalah jahat, bukankah kita butuh hikmat Tuhan, ketepatan waktu dalam bertindak? Karena ketika waktu sudah terbuang, itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya. Jangan pernah kecewa. Banyak orang kecewa dan mengatakan Tuhan tidak adil. Padahal Tuhan sangat adil. Mau orang kaya, mau orang miskin, waktunya 24 jam. Sehari semalam. Itu sama. Tidak ada orang kaya itu punya waktu lebih banyak 3 menit aja. Tidak ada. Ya. Mau orang sakit, mau orang sehat, waktunya tetap sama. Tuhan kita adil. Yang jadi masalah, apakah kita mempergunakan waktu dengan baik, dengan benar. Atau bahkan kita tidak menggunakan, mensia-siakan setiap waktu. Ya. Sekarang gereja dikatakan, gereja kalau ibadah seperti kita, jam 6 ini sudah aneh. Banyak gereja dulu, banyak gereja ibadah jam 6. Kemudian dinaikkan jam 7. Dan kemudian gereja yang baru menyadari ketika gereja jam 7, jam 9, jam 11 mungkin, oh yang paling banyak kok jam 9. Gereja yang baru-baru kalau didirikan gereja itu maka ibadahnya antara jam 9 dan jam 10. Hari Minggu. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak diajar pergunakan waktu dengan baik. Mereka merasa bahwa waktu panjang, seenaknya sendiri, mau saya, enaknya saya jam 9 ibadah. Tidak. Utamakan Tuhan, jangan utamakan tidur. Di waktu-waktu ini jangan utamakan tidur. Ya. Utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Bahkan saya memberi saran kalau Anda bangun di waktu malam, mau 5 menit pun, Bu ya omong-omong sama Tuhan, walaupun sebentar, omong-omong, bahkan waktu omong-omong ketiduran, itu lebih baik. Daripada habis bangun Anda hanya bolak-balik, tidak bisa tidur, tapi tidak doa juga. Ya. Yuk pergunakan waktu dengan baik. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berarti kalau kita lihat di sini, bukankah banyak orang bodoh? Mengerti perkembangan ekonomi, baik. Tetapi belum sampai kamu jadi orang yang pandai, orang yang berhikmat di hadapan Tuhan. Orang yang berhikmat itu adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan. Sedangkan jujur sebagai orang Kristen, berapa banyak orang Kristen yang mengerti kehendak Tuhan. Dan bandingkan dengan yang hanya mengerti kehendak dirinya sendiri. Yang mengerti kehendak Tuhan dan yang tidak mengerti kehendak Tuhan, perbandingannya berapa persen? Lalu kalau banyak orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, dan Tuhan katakan mereka orang bodoh. Tapi ketika kita katakan kamu bodoh, kok marah? Ya. Hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang bisa disebut orang pandai. Dan di sini dikatakan usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Baca firman paling mudah. Baca firman, ini sudah kehendak Tuhan. Ya. Jangan membunuh, jangan membunuh. Ya. Jangan kikir, ya. Anda harus murah hati. Untuk mengerti yang ini, kan tidak perlu ngundang ahli teologi kan? Ya. Tidak usah diputar-putar yang dikategorikan membunuh kikir itu seperti apa. Poin 1, tingkatannya seperti apa. Jangan. Lakukan aja sederhana. Ini mengerti kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan usahakanlah untuk mengerti. Berarti kan ada waktu, ada usaha, ada tenaga yang kita keluarkan.
Bahkan mungkin ada modal yang kita keluarkan. Usahakanlah. Bukankah kita ke gereja ini juga sudah harus usaha? Bangun pagi, mandi, ya kan? Apalagi kalau musim hujan kedinginan, yang enggak punya air hangat kan, tapi tetap aja, ya. Puji Tuhan juga mandinya semakin cepat. Kalau kedinginan kan. Bukankah itu usaha? Untuk ke gereja, mengenal Tuhan di gereja. Ya, mengenal kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Kenapa harus mengampuni? Loh, Tuhan suruh ampuni. Kan kita harus mengerti kenapa harus mengampuni. Untuk kebaikan kita sendiri. Supaya tidak menghalang-halangi berkat Tuhan. Supaya tubuh kita sehat. Kenapa harus memberi perpuluhan, persembahan? Karena itu milik Tuhan, bukan milik kita. Makanya dikatakan kembalikan, bukan bayar. Lihat di sini. Alkitab katakan kembalikan, bukan bayar. Ya, kita harus mengerti hal ini, kehendak Tuhan. Lalu kalau aku mengembalikan, apa sih yang aku bisa petik? Kenapa Tuhan menyuruh ini? Kan harus belajar supaya mengerti kehendak Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati kita. Supaya kita tidak disebut perampok. Kan? Mengerti kehendak Tuhan. Kenapa disuruh berdoa? Apa sih manfaatnya doa? Oh, kita akan dekat dengan Tuhan. Kita akan lebih peka dengan Tuhan. Kita punya kehendak, Tuhan punya kehendak. Dengan doa kita bisa memilih kehendak Tuhan yang terjadi. Bukan kehendakku. Mengerti kehendak Tuhan. Baca Alkitab. Beribadah dengan benar. Sediakan waktu. Orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan disebut bodoh. Kalau memang tidak mengerti kehendak Tuhan disebut bodoh kok tidak mau. Kok marah? Tambah parah bodohnya berarti kan. Orang bodoh disebut bodoh marah berarti tambah bodoh. Ya. Kalau orang bodoh disebut bodoh dan sadar bahwa dirinya bodoh. Dia akan berusaha untuk menjadi lebih pandai. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Bahwa kita datang pagi-pagi. Bahkan mungkin ada yang sore lagi datang lagi. Ingat tidak sia-sia. Mengerti kehendak Tuhan bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Maka kita akan ibadah. Ya kalau sempat aku ibadah. Kalau tidak sempat aku tidak ibadah. Anda perhatikan di sini yang kalau sudah sikapnya seperti ini, yang jadi Tuhan itu siapa? Yesus atau kita yang jadi Tuhan? Semauku. Loh kita jadi Tuhan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ngakui Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan kita, maka kita akan mengikuti aturan-aturannya. Tapi kalau diri kita menjadi Tuhan bagi kita sendiri, ya kita semau sendiri. Karena sudah jadi Tuhan, kalau ada apa-apa tidak usah berseru kepada Tuhan. Ya Pak, saya mau tanggung sendiri. Oh iya, saya percaya Anda masih bisa tanggung di sini. Tapi kalau sudah masuk dalam kekekalan, engkau tidak akan sempat lagi mengatakan, aku kuat menanggungnya. Tidak akan sempat. Kalau tidak percaya, praktek nanti kompor hidupi, Anda duduk 5 menit aja. Ya. Kalau Anda masih bisa bersiul, Anda akan kuat ada di neraka. Saya jamin. Ya. Kalau Anda masih sudah meringis, 5 menit sudah meringis, sudahlah cepat-cepat bertobat. Ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jangan mabuk oleh anggur. Ya, saya percaya GPPS tidak ada yang mabuk. Ya, saya percaya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Dan tidak perlu ditafsirkan kan. Ini kan sederhana. Karena
Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Bahwa keinginan-keinginan daging yang bisa kita redam ketika kita sadar, pada waktu kita mabuk itu akan terumbar semuanya. Kebencian kita pada seseorang, kekecewaan kita, itu akan diumbar melalui mulut. Bahkan mungkin mau mukul orang waktu mabuk, itu terumbar. Itu memang cerminan hatinya seperti itu. Dan mabuk itu membuat semuanya bisa meluap. Ya. Tetapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, semua keinginan lama kita itu langsung sepertinya terikat. Itu tidak akan termanifestasi. Itu yang disebut tanggalkan manusia lama pada akhirnya. Penuhlah dengan Roh Kudus. Terjemahan lain mengatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh. Itu loh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Bukan hanya sekedar berkata-kata dalam bahasa roh. Saya tidak menentang berkata-kata dalam bahasa roh. Saya sendiri suka melakukannya. Saya percaya, saya mengetahui bahwa itu membangun manusia roh kita. Itu penting. Tetapi bukan hanya berkata-kata dalam bahasa roh. Kita harus dipimpin oleh roh. Namanya penuh. Kata penuh ini kan yang kelihatan rohnya kalau sudah berbicara penuh. Penuh sudah dengan roh. Berarti rohnya yang lebih dominan. Bagaimana bisa kita katakan penuh roh? Pak, saya sudah berkata-kata dalam bahasa roh. Itu bukti tanda bahwa kamu pernah dipenuhi Roh Kudus. Tetapi untuk kelanjutannya engkau penuh dengan Roh Kudus harus kelihatan dong. Bahwa roh yang bekerja. Bahwa roh yang memimpin. Bahwa orang lain mengatakan, kamu ini manusia tapi kok bukan seperti manusia ya. Kok seperti Tuhan sendiri. Baik sekali. Penuh kuasa. Perhatian. Nah, itu penuh roh. Itu dipimpin oleh roh. Ya. Dan kekristenan yang benar. Ini loh yang harus dikejar. Bukan uang terus. Bukan uang terus. Ada yang mengadakan ya seminar, pembebasan keuangan, kemerdekaan dalam keuangan. Tapi yang jadi pembicaranya, ini kan jatuh dalam perjinahan, diskores tidak mau tetap aja, suruh diem sama sinodenya tetap aja keliling. Ya. Satu hidup dalam perjinahan secara jasmani, satu hidup dalam perjinahan secara rohani. Tambah lagi yang satunya saya tidak kenal. Loh, ini apa-apaan di gereja? Kalau sudah jatuh dalam perjinahan, ya tidak usah khotbah lah. Iya kan? Tidak usah khotbah. Khusus untuk ini perjinahan, keuangan. Kamu mau berdiri di mimbar, kalau marah minta ampun orang masih bisa. Tapi kalau sudah perjinahan bahkan lebih dari satu kali, mau ngomong apa di mimbar? Walaupun kita bilang sudah bertobat, sudah diskores. Sudahlah, itu penyakit kambuhan. Pak kan lupakan yang lalu. Oh iya, jadi aja lah, jadi pendengar aja, jadi jemaat biasa. Jangan jadi pengkhotbah kalau sudah jatuh. Atau kalau mau, pindah ke pedalaman yang orang tidak tahu. Yang hidup kita tidak jadi batu sandungan kan. Kalau memang bertobat, pindah aja ke pedalaman. Jadi pengkhotbah di pedalaman yang orang tidak tahu kehidupan lama kita. Sidang jemaat. Hidup penuh dengan roh. Mau tidak mau, hidup kita akan kudus. Dan akan semakin kudus. Ketika kita hidup dalam roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ayat 19 ini.
Coba Anda perhatikan, bagaimana mungkin kita ngomong sama orang dalam Mazmur? Bagaimana mungkin kita ngomong dengan orang, dengan teman kita, dengan orang yang tidak kita kenal, dengan kidung pujian? Bahwa ayat 19 ini hanya bisa terjadi di dalam gereja. Bahwa mari kita, ini kan kita nyanyi, tapi ini kan kita juga berkata-kata, ngajak saudara seiman kita di gereja ketika kita nyanyi ini. Ini yang disebut mazmur, kidung pujian, dan nyanyian baru. Ya. Bahwa sebenarnya puji-pujian kita ini, kalau Anda perhatikan teksnya, kan bukan semuanya untuk Tuhan kan, yang ditujukan untuk Tuhan, ada ajakan kepada saudara seiman. Ada nasihat untuk saudara seiman melalui nyanyian itu. Jadi ingat, mau fales atau tidak fales, tujuannya bukan untuk memperhatikan kita fales, teman kita fales atau tidak. Tujuannya ketika pujian itu, waktu nyanyian itu, adalah kita mempraktekkan ini loh. Selain bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati, kita itu sedang berkata-kata pada saudara seiman kita di kiri kanan kita. Ya. Oleh karena itu, perdengarkan suara dengan jelas. Ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Ya. Dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi ini bukan bicara kehidupan kita di mall bersama saudara kita atau orang lain. Ini prakteknya di gereja waktu nyanyian, waktu pujian, waktu penyembahan. Ini prakteknya itu. Ya. Jadi nyanyian pujian itu sebenarnya waktu juga di mana kita sudah saling membangun satu dengan yang lain. Jangan anggap nyanyian pujian itu tidak penting sehingga kita datang terlambat. Wah sudahlah, biasanya Pak Yusak jam 7 kurang seperempat khotbah. Jadi saya datang jam 6:30 lebih 5 aja lah. Tidak seperti itu. Karena kalau seperti itu, Anda tidak sempat membangun saudara seiman Anda. Ya. Ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kata ucaplah syukur senantiasa berarti kan membuat kita sadar bahwa Tuhan selalu baik. Setiap waktu Tuhan selalu baik. Karena kalau tidak mungkin dikatakan ucaplah syukur senantiasa. Dan atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bahwa Tuhan selalu baik, oleh karena itu kita harus mengucap syukur. Tuhan kita dalam Kristus selalu berkarya, sehingga kita harus selalu mengucap syukur. Dan dengan ayat ini pun kita menyadari bahwa Tuhan beserta kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menolong kita. Tuhan selalu bekerja bersama kita. Tuhan selalu bekerja bagi kita. Oleh karena itu ucaplah syukur senantiasa. Bahwa ketika kita mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan, maka kita menyadari secara otomatis akan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dengan begitu kita akan menjadi orang yang sangat tenang. Sangat tenang. Ya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Ya. Terjemahan lain mengatakan kasihilah Tuhan dengan kamu saling melayani. Kasihilah Tuhan dengan kamu saling melayani. Di sini dikatakan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bahwa takut akan Kristus
Seperti yang beberapa kali saya tekankan, ingat jangan dilupakan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, maka kita terbiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan gaya hidup merendahkan diri ini akan termanifestasi dalam kehidupan kita bersama saudara seiman kita. Ya. Kalau sudah seperti ini, kecuali dalam posisi rohani, kita harus tunduk pada posisi yang lebih. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, ingat kita tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Kita harus saling merendahkan diri. Tidak perlu penghormatan khusus. Tidak perlu penghormatan khusus. Kadang kalau saya lihat ya lucu juga. Pendeta-pendeta yang sangat terkenal kalau saya lihat ya Instagram, Facebook. Jemaat-jemaat itu tergila-gila untuk foto dengan pendeta yang terkenal. Bahkan pendeta yang tidak terkenal ingin foto dengan pendeta yang terkenal. Pertanyaan saya begini, kok enggak pernah ya pendeta yang terkenal ketemu pendeta desa kemudian ajak foto bareng, kemudian pendeta terkenalnya yang naruh. Selalu terbalik. Bukankah berarti di sini tidak saling merendahkan diri? Loh, bukankah kebanggaan bagi kita seandainya kita jadi pendeta besar. Kemudian ketemu dengan orang yang miskin dan kita bisa memeluk, bisa akrab, foto dan kemudian taruh di... Kan itu bagus sekali kan? Daripada yang terkenal, selalu yang lebih besar, selalu yang lebih kaya, selalu yang lebih berhasil, yang diajak oleh orang yang di bawahnya untuk foto. Untuk apa? Biasa sudah. Alkitab katakan, bukan orang miskin yang harus selalu merendahkan diri kepada orang yang kaya. Bukan orang yang tidak berkedudukan selalu merendahkan diri kepada orang yang berkedudukan, tetapi rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saya mau katakan begini, adu cepat dalam merendahkan diri. Adu cepat dalam memberi hormat. Jangan nunggu disalami, pokoknya cepat sadar bahwa kita harus memberi salam. Itu loh. Ya. Dan itu butuh latihan. Ingat dulu kan GPPS, dulu zamannya Papi almarhum, kita ketemu itu hanya senyum. Ya. Ketika saya ajari untuk bersalaman, kelihatannya hanya 1-2 yang mau. Kelihatannya janggal. Sama kok dengan saling merendahkan diri ini. Kalau enggak dilatih, enggak bisa. Allah Tuhan tahu kok saya rendah hati. Saya tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri kepada si A yang lebih rendah dari saya. Enggak bisa. Sebelum Anda salaman dan bahkan agak menundukkan diri. Jangan tegak begini walaupun kaya. Kenapa sih? Apa susahnya agak merendahkan, agak menunduk dan senyum? Ya. Apalagi kemudian kalau salaman tidak lihat orang. Ya. Itu tidak bermoral. Bukan saja sombong, itu tidak bermoral. Anda salaman harus lihat wajah. Tanda Anda menghormati. Ya. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Bahasa sederhananya, tunjukkan takut akan Tuhanmu dengan saling merendahkan diri. Itu menunjukkan bahwa kita menghormati Tuhan. Alkitab katakan, bagaimana mungkin kita memuji Tuhan dan sekaligus mengutuki ciptaan Tuhan? Tidak mungkin. Kalau kita memang takut hormat akan Tuhan, maka kita juga akan menghormati saudara-saudara seiman, orang-orang lain. Ingat, ini menjadi introspeksi bagi diri kita masing-masing. Ini waktu yang jahat. Jangan sia-siakan waktu yang ada, pergunakan dengan baik. Perbaiki apa yang kurang. Ya, berbenah, terus berbenah. Sediakan waktu dengan Tuhan, biarkan Roh Kudus menyelidiki kita dan memimpin kita. Maka kita akan terus diubahkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.